Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Saya Edward dari kelas 11 IPS 4. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan kebijakan moneter: 1. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. 2. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan, ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Yang ketiga, kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. 4. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkat kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Syaputra, kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan melanjutkan materi. Jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter ekspansif. Sering disebut kebijakan uang longgar, easy money policy, ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Contohnya, kebijakan ekspansif biasa diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. 2. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Contoh kebijakan moneter di Indonesia adalah sebagai berikut. Bank Indonesia melakukan lelang sertifikatnya atau bisa juga melalui pembelian surat berharga di pasar modal. Perkenalkan, nama saya Sinta Indra Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Tujuan kebijakan fiskal: yang pertama, menjaga stabilitas dan mengembangkan kondisi ekonomi negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, menjaga harga barang tetap terjangkau. Dan yang terakhir, menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Muza Audia. Saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya. Jenis kebijakan fiskal. A. Dari segi teoretis, jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contohnya misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. 2. Kebijakan fiskal disengaja atau terencana adalah kebijakan manipulasi anggaran negara, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contohnya adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. 3. Kebijakan fiskal tak disengaja atau
insidental, yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non pemerintah. Contohnya penetapan harga eceran tertinggi. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara, di antaranya 1. Pajak, 2. Pengeluaran belanja, 3. Obligasi publik. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.